Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam kegiatan debat pada hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mosi perdebatan, yaitu apakah media sosial meningkatkan hubungan orang-orang? Debat ini akan menghadirkan dua tim, yaitu tim pro yang mendukung mosi dan tim kontra yang menentang mosi. Masing-masing tim. Sebelum memulai, saya akan membacakan tata tertib debat. 1. Debat terdiri dari 3 bagian, penyampaian argumentasi awal, babak sanggahan, dan penyampaian kesimpulan. 2. Setiap pembicara memiliki alokasi waktu tertentu sesuai aturan. 3. Interupsi hanya diperbolehkan pada babak sanggahan dan maksimal 3 kali dalam satu sesi sanggahan. 4. Moderator berhak menerima atau menolak interupsi apabila dianggap tidak relevan atau mengganggu jalannya debat. 5. Peserta wajib menjaga sopan santun dalam berbicara dan menyampaikan argumen. Jika semua sudah siap, kita akan memasuki bagian pertama. Sesi pertama yaitu penyampaian argumentasi awal. Pada bagian ini, kedua tim akan menyampaikan argumen utama mereka. Pada tahap ini, tidak diperbolehkan untuk interupsi. Saya persilakan pembicara pertama yaitu tim pro untuk menyampaikan argumen selama 5 menit. Waktu dimulai saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Konita Nasyifat, pembicara 1 dari tim pro. Kami mendukung mosi bahwa media sosial meningkatkan hubungan orang-orang. Mengapa? Karena meningkatkan hubungan berarti memperkuat komunikasi, memperluas interaksi, dan menjaga kedekatan meskipun terpisah jarak. Kami memiliki 3 argumen utama dalam mendukung mosi tersebut. Yang pertama, media sosial mempermudah komunikasi. Karena media sosial menghilangkan batas ruang dan waktu. Seseorang dapat berbicara, berbagi informasi, atau memberikan dukungan kapan saja. Kecepatan dan kemudahan ini adalah bentuk peningkatan hubungan yang tidak pernah ada sebelumnya. Yang kedua, media sosial memperluas jaringan pertemanan. Kita dapat terhubung dengan orang baru dari berbagai daerah, minat, profesi, atau komunitas. Ini membuka peluang kerja, kolaborasi, dan pertemanan baru yang memperkaya hubungan sosial. Yang ketiga, media sosial membantu menjaga hubungan tetap terjaga. Hubungan keluarga, sahabat, atau teman lama yang jarang bertemu tetap bisa terpelihara melalui pesan, panggilan video, dan aktivitas media sosial sehari-hari. Media sosial bukan pengganti hubungan nyata, melainkan pelengkap yang memperluas jangkauan dan memperkuat ikatan yang sudah ada. Ketika digunakan secara bijak, media sosial menjadi jembatan yang mempererat hubungan sosial di era modern. Oleh karena itu, kami menegaskan kembali bahwa media sosial tidak melemahkan, justru meningkatkan kualitas hubungan antar individu dalam konteks komunikasi masa kini. Dengan ketiga argumen ini, kami menyatakan bahwa media sosial benar-benar meningkatkan hubungan orang-orang. Terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah ada yang ingin Anda tambahkan? Tidak, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan pembicara pertama dari tim kontra untuk menyampaikan argumen selama 5 menit. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafiz. Saya pembicara 1 dari tim kontra. Kami menilai bahwa hubungan yang baik tidak bisa diukur hanya dari beberapa sering seorang berinteraksi, membalas pesan, atau berkomentar secara singkat. Hubungan yang sehat seharusnya dibangun atas dasar kedalaman komunikasi, rasa saling memahami, kepercayaan, dan kedekatan emosional yang nyata. Namun, media sosial justru perlahan mengikis nilai-nilai tersebut dan menggantikannya dengan hubungan bersifat semu dan dangkal. Kami memperjelas posisi ini dengan 3 argumen utama yang menjadi dasar penolakan kami. Yang pertama, media sosial menurunkan kualitas interaksi dan membuat hubungan menjadi dangkal. Di media sosial, komunikasi seringkali hanya berupa like, emoji, share, atau komentar secara singkat. Bentuk interaksi ini sama sekali tidak mencerminkan percakapan yang bermakna dan tidak mampu menggambarkan perasaan secara utuh. Berbeda dengan interaksi tatap muka yang memungkinkan kita untuk melihat ekspresi wajah, mendengar intonasi suara, dan menangkap bahasa tubuh itu.
Media sosial menghilangkan unsur-unsur penting tersebut. Akibatnya apa? Hubungan yang terjalin menjadi kurang hangat dan tidak mendalam. Lebih parah lagi, saat orang berkumpul secara langsung, justru banyak yang sibuk dengan ponsel masing-masing. Ini menunjukkan bahwa media sosial tidak mempererat hubungan, melainkan mengalihkan perhatian dari hubungan nyata ke dunia virtual yang semu. Yang kedua, media sosial memicu konflik dan memperbesar jarak antar individu. Komunikasi di media sosial yang hanya berbentuk tulisan sangat rentan disalahartikan. Nada bicara, maksud, dan emosi sering tidak tersampaikan secara jelas. Hal ini mudah memicu kesalahpahaman, terjadinya perdebatan, bahkan bisa terjadi konflik yang berkepanjangan. Selain itu, maraknya cyberbullying, ujaran kebencian, dan komentar-komentar negatif yang membuat ruang sosial menjadi tidak sehat. Bukannya mempererat, media sosial justru menciptakan lingkungan yang penuh tekanan dan permusuhan. Tak hanya itu, media sosial juga mendorong budaya membandingkan diri dengan orang lain. Melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna dapat menimbulkan rasa iri, rendah diri, dan tidak puas terhadap hubungan yang dimiliki. Kondisi ini perlahan merusak rasa percaya dan keharmonian dalam hubungan sosial. Yang ketiga, media sosial merusak kemampuan generasi muda membangun hubungan yang autentik. Generasi muda zaman sekarang yang tumbuh dalam era digital semakin terbiasa berkomunikasi melalui layar dibandingkan secara langsung. Akibatnya apa? Kemampuan dasar seperti membaca ekspresi wajah, memahami emosi orang lain, dan menunjukkan empati itu menjadi menurun. Mereka juga cenderung lebih nyaman bersembunyi di balik layar daripada menghadapi interaksi secara nyata. Ketergantungan ini membuat hubungan yang terbentuk menjadi kurang tulus dan kurang bermakna. Selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan berkontribusi terhadap masalah kesehatan mental seperti kecemasan, stres, overthinking, dan juga depresi. Kondisi psikologis ini tentu menghambat kemampuan seorang untuk membangun dan menjaga hubungan sosial dengan baik. Dari ketiga argumen tersebut, kami menegaskan bahwa media sosial bukanlah sarana yang meningkatkan kualitas hubungan antar manusia, tapi sebaliknya. Media sosial justru melemahkan interaksi, memicu terjadinya konflik, dan merusak kemampuan individu dalam membangun hubungan yang tulus dan bermakna. Oleh karena itu, kami dari tim Kontra menyimpulkan bahwa media sosial lebih membawa dampak negatif terhadap hubungan manusia daripada mempereratnya. Terima kasih. Saya balikan ke Bunda. Waktu masih tersisa, apakah ada yang ingin ditambahkan? Tidak. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kita memasuki pada babak kedua, yaitu babak sanggahan. Memasuki babak sanggahan, pada sesi ini interupsi diperbolehkan sesuai aturan yang telah disampaikan. Saya persilahkan pembicara kedua dari tim pro untuk menyampaikan sanggahan terhadap argumen tim kontra. Untuk tim kontra, diperbolehkan melakukan interupsi maksimal 3 kali. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Eza Teresia Natalia Pardede selaku pembicara kedua dari tim pro. Di sini saya akan menanggapi beberapa argumen dari tim kontra sekaligus memperkuat argumen kami. Jadi yang pertama, saya akan menyinggung mengenai hubungan yang menjadi dangkal. Kedangkalan hubungan bukan hanya kesalahan media sosial, melainkan cara penggunaannya. Menurut penelitian Harvard tahun 2021 menemukan bahwa komunikasi digital yang sering meningkatkan rasa kedekatan emosional. Justru media sosial memungkinkan kontak rutin yang dapat memperkuat hubungan. Silahkan kepada tim kontra. Interupsi moderator. Baik, di sini saya sebagai Najwa Nurma Sajida sebagai pembicara dua dari tim kontra akan menanggapi argumen dari tim pro bahwasanya media sosial dapat mempermudah komunikasi. Betul, memang komunikasi memang menjadi lebih cepat dan praktis. Namun ada poin yang mereka lewatkan. Jadi kemudahan tidak menjamin kualitas. Menurut penelitian dari University of Michigan,
menunjukkan bahwa komunikasi yang terlalu sering melalui pesan yang instan membuat hubungan terasa lebih dangkal karena minimnya ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Hal ini membuat respon dari pendengarnya juga tidak sebaik jika ada ekspresi wajah. Yang kedua, tingginya resiko miskomunikasi. Yang ketiga, interaksi terasa formalitas, bukan percakapan yang bermakna. Hubungan yang sehat membutuhkan komunikasi tatap muka, yang kaya konteks emosional, sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh media sosial. Jika kita hanya berkomunikasi lewat media sosial, maka tidak ada interaksi emosional yang nyata. Maka kesimpulan dari sanggahan kami, media sosial hanya meningkatkan frekuensi pesan, bukan kedekatan hubungan. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk tim kontra atas sanggahannya. Berikut saya juga akan menyampaikan beberapa sanggahan mengenai media sosial memicu konflik sosial. Konflik terjadi karena perilaku individu, bukan karena platformnya. Sebaliknya, media sosial digunakan untuk yang pertama, kampanye sosial, lalu penggalangan dana, aksi solidaritas, dan penyebaran edukasi publik. Jutaan hubungan sosial terbangun melalui aktivitas kolektif tersebut. Berikutnya, bagaimana bahayanya untuk generasi selanjutnya. Menurut UNESCO, tahun 2022 menyatakan bahwa media sosial meningkatkan literasi digital, mampu kolaborasi global, dan jejaring belajar generasi muda. Dampaknya tidak hanya positif, tapi krusial untuk perkembangan sosial masa kini. Beberapa saya akan menyebutkan data yang akan mendukung sanggahan dari tim kami. Yang pertama, menurut Pew Research Center tahun 2023, sejumlah 81% remaja merasa media sosial dapat membantu mereka untuk lebih dekat dengan teman. Yang kedua, menurut WHO, komunikasi rutin yaitu melalui online bisa menurunkan tingkat kesepian. Beberapa remaja akan merasa tidak kesepian dan memiliki teman melalui online. Baik, izin interupsi moderator. Terima kasih sebelumnya sanggahan dari tim Pro. Di sini kami juga akan memberikan sanggahan mengenai argumen tim Pro, media sosial dapat memperluas jaringan pertemanan. Tim Pro hanya fokus pada kuantitas, bukan kualitas dari hubungan itu sendiri. Teori Dangar dari Oxford University menjelaskan bahwa manusia secara biologis hanya mampu menjaga 5 hubungan inti, 15 hubungan dekat, dan 50 hubungan biasa. Memiliki ribuan teman online tidak berarti memiliki hubungan yang lebih baik. Justru sering menimbulkan tekanan sosial, perbandingan hidup, rasa tidak aman ketika melihat pencapaian orang lain. Media sosial memperluas jaringan, tetapi hubungan yang luas belum tentu hubungan yang kuat. Baik, terima kasih. Saya rasa dari tim Pro sudah cukup. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari tim kontra? Cukup. Terima kasih moderator untuk kesempatan. Selanjutnya, pembicara kedua dari tim kontra akan menyampaikan sanggahan terhadap argumen tim pro. Tim pro diperbolehkan melakukan interupsi maksimal 3 kali yang akan diberikan waktu selama 5 menit. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memberi sanggahan terhadap argumen tim pro. Bahwasanya media sosial dapat menjaga hubungan tetap terjaga. Media sosial sering menciptakan ilusi kedekatan. American Psychological Association atau APA mencatat bahwa hubungan online tidak dapat menggantikan kedalaman interaksi tatap muka. Itu hanya interaksi secara tidak nyata, emosional yang dirasakan oleh pendengarnya tidak ada. Ini juga menjadikan hubungan terasa tidak dekat. Baik, terima kasih moderator. Waktu masih tersisa, apakah ada yang ingin Anda tambahkan? Tidak. Cukup, terima kasih. Baik, apakah ada interupsi dari tim pro terhadap tim kontra? Kami rasa cukup. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih tim pro. Baik, selanjutnya kita akan memasuki babak penguatan terakhir. Oke, terima kasih moderator. Saya pembicara 3, Zeldia Ramadhani dari tim Pro. Di sini saya menguatkan posisi kami dengan menunjukkan beberapa kelemahan argumen tim kontra. Yang pertama adalah menyalahkan media sosial, bukan penggunanya. Padahal media sosial hanyalah alat, kualitas hubungan ditentukan oleh manusia sendiri. Yang kedua adalah menggeneralisasi kasus negatif. Cyberbullying atau konflik hanya sebagian kecil dari penggunaan media sosial. Yang ketiga adalah mengabaikan dampak positif besar pada pendidikan,
komunikasi keluarga, dan kolaborasi global. Kesimpulannya adalah, sebagai tim pro, kami menegaskan bahwa media sosial meningkatkan hubungan antar orang. Kami melihat media sosial mempermudah komunikasi tanpa terbatas jarak dan waktu, sehingga siapapun dapat saling terhubung dengan cepat dan efisien. Kami juga menilai media sosial memperluas jaringan pertemanan dengan menghubungkan individu dari berbagai latar belakang, minat, dan wilayah. Selain itu, kami membuktikan bahwa media sosial membantu menjaga hubungan tetap terjalin baik dengan keluarga, sahabat, maupun teman lama, meskipun jarang bertemu secara langsung. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa media sosial tidak hanya memudahkan interaksi, tetapi benar-benar memperkuat kualitas hubungan sosial. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, waktu masih tersisa, apakah ada yang ingin Anda tambahkan? Tidak ada, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara 3 dari tim pro. Terakhir dari sesi pembicara, kami persilakan pembicara 3 dari tim kontra untuk menyampaikan penguatan akhir dan evaluasi terhadap argumen tim pro. Waktu akan saya berikan sebanyak 3 menit, dan waktu akan saya mulai saat Anda berbicara. Terima kasih buat moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyimpulkan serta memperkuat argumen dari tim kami. Saya Dewi Sulfian Salmana Babar, pembicara 3 dari tim kontra. Di sini saya akan menunjukkan beberapa titik lemah argumen dari tim pro. Tim pro menyampaikan bahwa media sosial mempermudah komunikasi, memperluas jaringan pertemanan, dan menjaga hubungan. Namun, tim pro salah menyamatkan, yang mengatakan banyaknya interaksi dengan kualitas hubungan. Kemudahan komunikasi tidak otomatis memperdalam kedekatan emosional. Memperluas pertemanan tidak menjamin hubungan menjadi kuat. Menjaga hubungan secara online tidak menggantikan kedekatan tatap muka yang sesungguhnya membangun kepercayaan dan keterikatan. Artinya, argumen inti tim pro hanya membuktikan bahwa media sosial membuat kita lebih saling terhubung, bukan lebih dekat. Di sini saya akan memperkuat beberapa argumen kontra, yaitu hubungan menjadi dangkal dan menurun kualitasnya. Media sosial mendorong interaksi cepat seperti like, komentar singkat, pesan terburu-buru. Teman memang banyak, tetapi kedekatan tidak ada. Kedalaman hubungan yang seharusnya dibangun melalui emosi, empati, dan tatap muka justru hilang. Jadi, bagaimana bisa disebut meningkatkan hubungan jika kualitasnya sendiri melemah? Yang kedua, ada konflik dan dampak negatif sosial meningkat. Kesalahpahaman sering terjadi karena komunikasi tekstual tidak membawa ekspresi atau intonasi. Platform media sosial menjadi tempat subur bagi hoaks, perdebatan agresif, dan polarisasi. Hubungan keluarga, pertemanan, bahkan hubungan profesional pun dapat rusak karena interaksi yang salah dipahami di media sosial. Jika media sosial benar-benar mempererat hubungan, seharusnya konflik berkurang, bukan justru meningkat. Yang terakhir, ada dampak negatif terhadap generasi selanjutnya. Anak-anak tumbuh dalam budaya validasi. Jumlah like yang dianggap ukuran harga diri, empati menurun karena berkurangnya interaksi langsung. Hubungan nyata dengan keluarga terkikis karena perhatian tersorot ke layar. Generasi muda terbiasa membangun hubungan digital yang rapuh, bukan hubungan emosional yang sehat. Jika generasi mendatang saja kemampuan bersosialisasi melemah, bagaimana kita bisa mengklaim hubungan manusia meningkat? Di sini ada kesimpulan atau penutup dari tim kontra. Berdasarkan seluruh pemasaran dari tim kontra, ditambah analisis kelemahan argumen tim pro, kami menegaskan bahwa yang pertama adalah kemudahan komunikasi tidak berarti hubungan lebih mendalam. Yang kedua, banyaknya pertemanan tidak berarti hubungan lebih kuat. Yang ketiga, interaksi online tidak dapat menggantikan kualitas interaksi nyata. Yang keempat, konflik meningkat dengan empati menurun. Waktu habis, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Setelah kita menyimak seluruh rangkaian debat, dapat disimpulkan bahwa kedua tim telah menyampaikan argumen yang sama-sama kuat dan relevan. Tim pro menegaskan bahwa media sosial berperan dalam meningkatkan hubungan dengan mempermudah komunikasi, memperluas jaringan sosial, serta menjaga hubungan tetap terhubung meskipun terpisah jarak dan waktu. Media sosial dianggap sebagai sarana efektif untuk mempererat relasi sosial jika digunakan secara bijak. Sementara itu, tim kontra menyoroti bahwa media sosial cenderung menurunkan kualitas hubungan karena interaksi menjadi dangkal, memicu konflik, serta mengurangi kemampuan komunikasi langsung.
Terutama pada generasi muda, mereka menekankan pentingnya kedekatan emosional yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh interaksi digital. Dari kedua sudut pandang tersebut dapat dipahami bahwa media sosial memiliki potensi untuk meningkatkan hubungan, namun juga menyimpan risiko yang dapat merusaknya jika tidak digunakan secara tepat. Oleh karena itu, kunci utamanya terletak pada bagaimana individu memanfaatkan media sosial secara seimbang dan bertanggung jawab. Demikianlah debat mengenai mosi apakah media sosial meningkatkan hubungan orang-orang. Semoga debat ini dapat memberikan wawasan, sudut pandang baru, serta menjadi bahan refleksi bagi kita semua dalam menggunakan media sosial secara lebih bijak. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara dan audiens yang telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sampai jumpa semuanya. Waalaikumsalam.